Halo Bapak Ibu, nama saya Nova dari kelas PRPLC. Kali ini saya akan menjelaskan program C++ berjudul otomotif motor. Saya akan membahas setiap bagian kode, fungsi, dan alur kerja program. Mari kita mulai. Yang pertama ada include stream. Baris ini memanggil fasilitas input/output seperti cin dan out dan chat out. Jadi semua yang tampil di layar semua akan dimasukkan ke keyboard. Terus yang kedua ada include string, agar kita bisa menggunakan tipe data string untuk menyimpan teks, misalnya nama barang. Terus yang ketiga ada yomanip. Ini dipakai untuk format tampilan tabel seperti set, tutup kurung, dan left agar kolomnya rapi. Terus yang keempat ada Windows H, digunakan pada Windows untuk fitur khusus memberi warna teks, set console text attribute, atau delay slip dengan perintah lain dan menghubungkan dengan konsol. Terus yang kelima ada include ifstream untuk operasi file, menulis struk ke file struk.txt. Terus di bawahnya ada using namespace supaya kita tidak perlu menulis std terus menerus. Terus yang kedua ada struct spare part. Ini adalah template data untuk setiap item punya ID, nama, dan harga bayangan. Bayangkan ini seperti satu baris database barang. Yang kedua ada struct riwayat beli, dipakai untuk menyimpan setiap baris pembelian dan dilakukan unsur nama barang, berapa jumlah, dan harga satuan, dan subtotal. Nanti dipakai untuk struct. Terus kita pakai dua struk, satu untuk daftar barang, satu untuk menyimpan riwayat pembelian struk. Memudahkan penyimpanan beberapa atribut untuk satu variabel. Terus yang kedua ada list dari ini, list per list barang. Di sini kita mengisi 15 barang di dalam array list barang. Setiap elemen berisi ID, nama, barang, dan harga. Yang ketiga, terus kita menggunakan array agar gampang menampilkan dan mengambil data berdasarkan indeks. Terus selanjutnya ada indeks pembeli yang di bawah ini. Saya akan menjelaskannya. Sediakan ruang yang indeks 50 ini, yang riwayat 50 ini, disediakan barang ruang menyimpan 50 antri pembelian. Terus yang indeks beli yang 0 ini menunjukkan posisi menyimpannya riwayat mulai dari 0. Terus yang ketiga ada jumlah pembeli, variabel untuk menyimpan input besar ID, barang, dan jumlah. Terus di bawahnya ada total harga, total harga belanja atau belanja akan mengapung semua total subtotal. Terus yang kedua ada cara beli lagi, untuk menyimpan jawaban apakah Anda membeli lagi atau tidak. Terus di sini ada handle console. Ini ada handle console, SD input handle. Mau mengambil handle console bisa merubah warna teks. Terus kita menyiapkan untuk array untuk riwayat point index, variabel, input, total, dan belanja, dan handle console untuk pewarnaan. Di sini saya memakai animasi yang loading register. Check untuk ini yang check out untuk menampilkan teks awal, yang for loop menampilkan 10 titik atau per 15 ms. Terus yang ketiga ada sleep 300. Di sini saya pakai yang 500, jadi 0,3 detik agar titik muncul bertahap. Terus di bawahnya ada selesai, tanda loading selesai. Ini hanya efek visual loading agar program interaktif tidak mempengaruhi logika bisnis. Terus di sini ada string art, menyimpan garis-garis logo. For loop dengan offset dengan moving right, menggeser logo kanan kiri. Terus di sini ada sistem CLS, membersihkan layar setiap frame.
Di sini ada set konsol, atribut konsol yang ini. Terus memberi warna merah dan logo. Terus penjelasannya, kita menyimpan logo ASCII, memindahkan, menambahkan spasi, offset setiap frame, lalu reset warna ke normal. Setelah menggambar di sini, moving right adalah flag untuk arah gerakan. Di sini ada for in tip sama dengan 0 titik koma i lebih dari 7. Saya memakai ini dengan penjelasannya. Yang paling atas itu adalah log menampilkan semua item. Yang set 2 tuh memastikan lebar kolom untuk ID konsisten. Yang ketiga ada left set titik kurung yang saya udah bilang di atas, membuat nama barang sejajar. Ada RP harga, menampilkan harga. Loop ini mencetak semua barang, fungsi atau setway, membantu agar penampilan kolom terlihat rapi seperti tabel. Kita lanjut ke bawah. Ini guna dual memungkinkan membeli transaksi berulang sampai membeli N. Terus yang cintu, pilihan spare part membaca ID untuk masukkan user. If pilihan spare part 1, pilihan spare part sampai 15, validasi untuk memilih di luar daftar. Ada cancun, jika invalid lompat ke literasi, minta input lagi. Cin jumlah beli, jumlah barang, dan baca unit. Terus di sini ada beli lagi, simpan barang, jawaban apakah Anda membeli lagi. Di sini kita meminta input ID, jumlah, ada pengecekan ID harus di antara 1 sama dengan 15, jumlah harus 0. Jika salah, program memberi peringatan, minta input ulang. Setelah transaksi satu item selesai, ditanyakan apakah Anda membeli lagi. Di sini ada subtotal, pembayaran, list barang spare part 1 sampai ini, konversi ID di indeks array karena indeks tidak mulai dari 0. Terus di sini ada subtotal, harga dikali jumlah, hitung biaya item itu. Terus yang ketiga ada total jumlah, subtotal, akumulasi total belanja. Di sini ada baris riwayat. Baris riwayat menyimpan detail pembelian di area riwayat. Di sini ada indeks beli, menaikkan indeks supaya riwayat tersimpan di posisi berikutnya. Setelah valid masuk, program mengambil data barang berdasarkan ID, hitung subtotal, tambahkan ke total, lalu simpan detail ke array. Riwayat indeks beli bertambah supaya pembelian berikutnya tidak menimpa dan data sebelumnya. Terus di sini ada proses pembayaran. Proses pembayaran sama seperti loading awal, hanya memberi visual, hanya memprogram, sedang memproses. Ini hanya efek untuk menunggu, memberikan indikasi proses pembayaran sedang berlangsung. Di sini saya pakai PPN. Total bayar di potongan harga. Jadi PPN itu dihitung 11% dari total belanja. Total bayar adalah jumlah akhir dari harus dibayar. Catatan ke guru. Catatan guru ini sangatlah berguna. Terus ada PPN dihitung otomatis 11%. Perhatikan saat tipe data untuk angka item deksimisal sebaiknya digunakan double. Di sini saya akan sudah membuat cetak struk. Bagian header menampilkan judul kolom, log menampilkan tiap entry yang tersimpan di riwayat. Sentry memastikan kolom tetap rapi. Struk dicetak rapi, menampilkan kolom barang total harga, subtotal menggunakan setway agar kolom sejajar.
Terus di sini ada checkout tutup harga yang ini nih, yang bawah ini checkout tutup kurung belanja. Terus di sini program menampilkan rekayasa pembayaran total harga, belanja, dan total akhir. Terus di sininya ada juga yang stroke ini ya, tetap di stroke upstream file stroke yang membuka file atau teks baru. Gunanya yang di atas itu buat di deklarasi atau divariabelkan. Menulis isi stroke file menggunakan file close tutup kurung. Penting untuk menutup file agar data terflash dan file tidak korup. Stroke juga tersimpan di stroke.txt, berguna untuk bukti transaksi yang bisa di print. Lalu di sini ada sistem pause. Sistem pause notepad paste stroke.txt, membuka notepad dan kirim file ke printer. Sistem pause menunggu user menekan tombol sebelum program keluar. Return 0 nilai balik atau titik main menandakan program setelah sukses. Terakhir, program membuka notepad untuk ngeprint, menunggu masukan sebelum keluar. Return 0 menutup program. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kosakata. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan sudah menonton video ini.